Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Dewa Juri yang terhormat, serta para perwakilan dari kedinasan dan para peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Salahendra dan nama saya Cynthia Octaviani. Kami perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Swadaya Guru Jati Kota Cirebon. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami membuat presentasi atau kami akan mempresentasikan hasil diskusi inovasi kami selama kurang lebih berapa bulan ya? Dua bulan lebih. Kami selama liburan kami membuat sabun minyak jelantah yang bernama Samila. Kami berisi 11 orang dari Fakultas Hukum semester 5 yang dibimbing oleh Profesor Endang Sutrisno. Oke, latar belakang kenapa kami memilih Kabupaten Cirebon sebagai pusat penelitian kami, karena pertama lomba inovasi daerahnya itu berada di Kabupaten Cirebon, dan kedua mayoritas kelompok kami itu rata-rata di wilayah Kabupaten Cirebon. Tapi ada daerah khusus yang bakal kami teliti nantinya untuk proses pengembangan lebih lanjut ya, terkait dengan inovasi minyak jelantah ini sendiri. Boleh? Salah satunya kenapa kami juga memilih Kabupaten Cirebon itu kami melihat berbagai macam profesi Dewan Juri yang terhormat. Profesi dari rata-rata masyarakat Kabupaten Cirebon itu yang pertama yang pasti ada wirausaha, PNS dan para pedagang kuliner gitu. Boleh lagi Mas. Di dalam area di sini industri yang paling pesat di daerah Kabupaten Cirebon itu kan usaha kuliner. Artinya pasti memerlukan minyak goreng gitu kan. Jadi di situ hal yang pertama buat kami kepikiran langsung aha momennya tuh oke, kita langsung meliti yang emang touchable buat kita pegang gitu, karena kami kan mahasiswa hukum juga nggak ngerti kalau misalkan disuruh buat apa juga ya udah yang touchable minyak goreng gitu. Boleh lanjut. Oke, minyak goreng ini juga kan merupakan salah satu bahan pokok yang sering dipakai pastilah antara anak-anak, anak kos, bahkan ibu-ibu di rumah kita nggak mungkin nggak pakai minyak goreng ya, walaupun misalnya ada yang lihat gitu kan, itu terkecuali. Tapi yang kedua, minyak banyak digunakan di dalam rumah tangga, rumah makan, bahkan usaha kuliner. Dan yang riset terakhir bersama teman-teman kami semua Dewan Juri yang terhormat, kami itu melihat data bahwa konsumsi minyak goreng di Indonesia itu mencapai 250 juta ton per tahun. Artinya kemana gitu kalau misalkan sebanyak itu kalau kita tidak diolah lagi gitu. Lanjut lagi. Sebelum kami meriset lebih dalam proses pembuatan produk minyak jelantahnya itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman sekalian, kami menggunakan sistem 5W1H. Yang pertama ada watt. Watt itu gimana caranya sabun minyak jelantah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat secara lebih luas gitu. Yang kedua ada hulu. Siapa sih yang dapat terlibat di dalam proses minyak jelantah ini? Dan dapat dilihat Ibu Bapak sekalian, di sini ada pabrik atau produsen sabunnya itu sendiri
mungkin lagi dipegang oleh Bapak Ibu sekalian itu, kami cuma cukup bermodalkan Rp39.000 saja sudah bisa membuat produk seperti itu. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini kita mulai masuk ke dalam topik mengenai makanan apa saja yang menimbulkan minyak jelantah. Nah, di situ sudah ada 3 contoh. Yang pertama gorengan, lamongan, dan chicken. Sebetulnya makanan-makanan lain juga itu ada di sekitar kita, karena makanan-makanan yang ada di sini, yang sudah tertera di sini itu diolahnya itu dengan cara digoreng, sehingga bahan baku utama yang digunakan dalam proses pengolahannya itu adalah minyak goreng seperti itu. Nah, perubahan dari minyak yang awalnya bersih menjadi minyak jelantah itu karena digunakan berkali-kali. Tidak mungkin kan yang namanya minyak goreng itu hanya dilakukan sekali lalu diganti. Nah, di sini minyak goreng pasti digunakan oleh pelaku usaha ataupun ibu rumah tangga itu dengan cara berkali-kali, sehingga warnanya pun menjadi keruh dan berbau. Nah, selanjutnya, seperti yang kita tahu, jika kita lebih melihat, ternyata kebanyakan masyarakat Indonesia ini menyukai makanan yang diolah dengan cara digoreng. Alasannya mungkin bisa saja karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga minyak itu bisa ditemukan di mana saja dan harganya pun murah karena melimpah. Dan kedua, mungkin makanan yang dikelola secara digoreng itu lebih kenyang, lebih gurih, dan lebih enak. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan minyak goreng itu secara berkali-kali, bahkan lebih dari 5 kali, itu akan berdampak pada kesehatan kita sebagai pengonsumsi. Nah, di sini sudah ada 3 penyakit, yaitu penyakit stroke, penyakit jantung, dan penyakit kanker. Sebelum ke penyakit-penyakit ini, ternyata jika minyak jelantah itu dikonsumsi secara terus-menerus, walaupun dampak negatifnya itu tidak langsung terlihat, itu bisa menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh kita, dan itu akan menyebabkan penyakit yang bernama kolesterol. Nah, ternyata masyarakat Indonesia juga merupakan mempunyai masyarakat Indonesia ini banyak yang memiliki penyakit kolesterol, dan penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian. Nah, kemudian selain berdampak kepada kesehatan, tentunya minyak jelantah ini berdampak kepada lingkungan, karena banyak masyarakat yang mungkin kurang paham bagaimana sih cara mengelola limbah minyak jelantah itu dengan baik dan benar, sehingga banyak masyarakat yang membuang limbah tersebut sembarangan. Seperti contohnya di sini ada masyarakat yang membuang limbah minyak jelantah itu ke sungai yang mengalir, sehingga di situ bisa menyebabkan mineral yang terkandung di dalam air sungai itu terganggu, dan air sungai itu tidak dapat dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Nah, ada juga masyarakat yang membuang minyak jelantah itu ke dalam tanah. Bahkan ada masyarakat yang berspekulasi bahwa membuang minyak jelantah ke dalam tanah itu tidak apa-apa atau tidak menimbulkan efek apapun. Padahal pada kenyataannya minyak jelantah yang dibuang ke tanah itu akan menyebabkan tanah tersebut tidak lagi subur. Jadi masyarakat tidak akan bisa menanam tanaman apapun di atas tanah itu. Nah, selain itu yang terakhir ada juga masyarakat yang membuang minyak jelantah itu ke dalam saluran air, dan itu bisa menyebabkan penyumbatan saluran air. Selanjutnya, nah, lalu bagaimana sih cara kita agar dampak-dampak yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa dikurangi atau bisa diatasi? Nah, di sini kita mempunyai inovasi yang bernama Samila. Dengan Samila atau sabun minyak jelantah ini, kita bisa mengelola limbah minyak jelantah menjadi suatu produk sabun yang ramah lingkungan. Dan tentunya produk sabun ini bisa digunakan kembali oleh masyarakat maupun para pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng. Nah, selain itu, dalam pengelolaannya kita pasti akan melibatkan masyarakat, dalam hal ini ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha yang memang
di sini kita akan membahas mengenai sasaran inovasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sasaran dari inovasi Samila ini tentunya masyarakat dan pelaku usaha yang dalam kehidupan sehari-harinya itu menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utama mereka dalam mengelola makanan. Nah, selain itu, poin selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan Kabupaten Cirebon dalam aspek kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Untuk sasaran inovasi ini, kita bisa membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melestarikan lingkungan. Jadi, masyarakat dan pelaku usaha di sini bisa ikut andil dalam melestarikan lingkungan dengan mengubah limbah minyak jelantah yang asalnya dibuang kemana saja itu bisa diubah menjadi produk yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, tujuan inovasi ini kita lebih fokus ke 3R atau reduce, recycle, dan reuse. Nah, di sini kita bertujuan untuk mengurangi yang namanya limbah minyak jelantah, karena pada kenyataannya ternyata limbah minyak jelantah ini masih belum terkelola secara optimal. Maka dari itu, saat kita mengurangi limbah minyak jelantah, kita bisa mengurangi yang namanya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua itu adalah recycle atau daur ulang. Nah, dari adanya limbah minyak jelantah itu, kita bisa daur ulang menjadi sebuah produk yang bernama Samila atau sabun. Nah, dari situ sabun itu bisa digunakan kembali atau kita bisa reuse menjadi sabun pencuci, sehingga itu juga akan bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Kemudian inovasi yang dikembangkan di sini adalah pengolahan Samila secara non teknologi ini dilakukan untuk menghasilkan produk sabun yang ramah lingkungan, serta mengurangi adanya limbah minyak jelantah yang merusak lingkungan. Samila ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mencuci, baik itu mencuci piring, mencuci noda di dalam pakaian, ataupun mencuci tangan seperti itu. Nah, inovasi ini juga dapat membantu dalam proses pelestarian lingkungan di Kelurahan Perbuturan Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Memang awalnya inovasi ini kita kembangkan atau kita teliti di daerah khusus, yaitu Kelurahan Perbuturan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan yang terakhir memanfaatkan minyak jelantah dengan mengolahnya menjadi sabun cuci yang ramah lingkungan. Selanjutnya, nah di sini kita membahas tentang penerima manfaat. Sebenarnya sudah disebutkan berulang kali di awal bahwa penerima manfaat ini adalah masyarakat maupun pelaku usaha yang memang pada kehidupan sehari-harinya itu menggunakan minyak untuk mengolah sebuah makanan. Selain itu juga kita bisa membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi adanya pencemaran lingkungan karena minyak jelantah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke input dan output. Mungkin di sini saya minta izin kepada Dewan Juri, jika diperbolehkan saya ingin mengajak rekan-rekan saya yang di belakang untuk memberikan contoh bagaimana sih cara pembuatan sabun minyak jelantah ini, seperti itu. Oke, ayo dipersilakan. Dipersilakan. Mungkin secara singkatnya ya. Jadi di sini ada tim kita yang melakukan masih ada bagian minum. Di sini bisa kita lihat input dalam penelitian ini adalah minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Minyak jelantahnya yang warna hitam itu. Kemudian ada juga bahan-bahan pembantu yang bisa Ibu lihat di sini. Dan ternyata bahan-bahan pembantu yang kita gunakan itu tidak sulit ditemukan, ada di sekitar kita dan juga terjangkau. Walaupun tadi mungkin 39.000, akan tetapi 39.000 itu bisa digunakan berkali
jelantah yang banyak juga. Nah, kemudian peralatan pembuatan sabunnya juga ada di rumah, jadi tidak perlu membeli peralatan sabun yang khusus, kita bisa menggunakan peralatan sabun yang ada di rumah. Kemudian untuk prosesnya, tadi mungkin Ibu sempat khawatir terkait sabun minyak jelantah ini kan bahan bakunya dari minyak jelantah yang warnanya hitam, bau gitu kan. Akan tetapi di sini tidak perlu khawatir karena kita akan melakukan pemurnian minyak jelantah. Nah di sini rekan kami mungkin akan menjelaskan bagaimana sih proses pemurnian minyak jelantah itu. Boleh silakan Alma. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan secara singkat bagaimana proses pembuatan sabun dari minyak jelantah ini. Jadi sebenarnya sangat sederhana, bahan-bahan yang diperlukan itu hanya minyak jelantah, lalu ada soda api yang dicampurkan dengan air. Jadi perbandingannya ini 3:1 semuanya. Nah di sini sudah larut soda api yang dicampurkan dengan air itu, kita tunggu sampai suhunya menjadi suhu ruang, dan sedangkan perilaku yang diberikan kepada minyak ini itu direndam dengan akar yang masih membara. Jadi minyak arangnya masih membara. Jadi minyak jelantah ini akan direndam dengan arang dan didiamkan kurang lebih 24 jam. Tapi lebih lama pun lebih baik jadinya, seperti itu. Makanya di sini minyaknya itu hitam sekali karena memang ada arang di dalamnya. Jadi itu proses filterisasi mungkin namanya. Iya, jadi harus akar yang membara, harus arang yang memang udah ada apinya gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah di sini prosesnya itu tadi sudah saya sebutkan perbandingannya. Jadi 3:1 untuk bahan-bahannya, dan jadi di sini bisa kita timbang. Itu yang pertama akan kita timbang campuran air dan soda kuenya. Campuran air dan soda api. Di sini soda apinya saya pakai 80 gram. Dengan minyak minyaknya kita campurkan 240 gram. Oke. Setelah ini proses selanjutnya itu hanya tinggal kita aduk. Iya betul itu, sama apa aja, tapi sebenarnya diaduk itu harus dengan kecepatan tinggi karena di sini bahan demonya itu terbatas. Jadi kita bisa pakai mixer, betul seperti itu. Nah di sini akan terjadi pengentalan, dan pada proses ini juga bisa dimasukkan pewarna mungkin untuk mempercantik. Lalu selain itu ada juga essence oil yang untuk menambah fragrance-nya, seperti itu. Nah setelah proses ini tinggal kita cetak, lalu kita tunggu sampai ngeset olahannya itu, dan setelah itu kita curing bahasanya. Jadi untuk menguapkan lagi bahan yang memang tidak ramah untuk tangan secara langsung, kulit secara langsung itu. Jadi kita diamkan selama 2-4 minggu, dan lebih lama pun lebih baik jadinya. Jadi setelah proses curing itu selesai, maka boleh langsung kita nyatakan kalau sabun itu sudah ready untuk digunakan. Seperti itu kurang lebih proses pembuatannya. Sudah, oke. Kita buat.
dari itu, dengan adanya workshop ini, selain kita memberikan workshop, kita juga akan memberikan informasi terkait dapat apa saja sih yang akan kita terima jika kita tidak mengelola limbah minyak di lantai itu dengan baik. Apalagi berdampak terhadap lingkungan, dan lingkungan itu adalah sumber kehidupan dari kita sebagai manusia juga. Nah, mungkin untuk stakeholder yang terlibatnya itu yaitu pihak kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kemudian juga masyarakat, dalam hal ini ibu rumah tangga yang sering menggunakan minyak, dan juga pelaku usaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Mungkin sekian untuk proses inovasi bisnis sambilannya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih teman-teman dan Cynthia atas pemaparannya. Jadi intinya ketika minyak jelantah itu bakal nanti dalam proses bisnis inovasi kami itu, kami lebih membuat itu dalam bentuk workshop Ibu Dewan Juris kalian. Karena apa? Karena dari melihat kalau misalnya kita dijadiin bisnis kayaknya gimana gitu ya. Karena kami emang lebih pengen mensosialisasikannya saja kepada masyarakat sekitar, terkhusus kepada masyarakat Perbutulan, daerah Perbutulan. Mungkin segitu dari pemaparan hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, hasilnya itu tadi minyak. Oke, maaf ada yang terlewat. Jadi potensi replikasi dan keberlanjutannya ini, inovasi ini berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sabun yang ramah lingkungan dan juga ekonomis, Bapak Ibu Dewan Juris sekalian. Dan inovasi ini direplikasikan atau diimplementasikan itu di daerah Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke, ini bukti-bukti pendukung selama kami liburan 2 bulan kemarin, Ibu Bapak. Agak produktif sedikit ya. Jadi kalau di awalnya itu Ibu Bapak bisa lihat awalnya kayak gini bentuk sabunnya, karena warnanya masih amburadul karena kan proses masih awal ya teman-teman. Baru setelah menjadi proses yang terbarukan ini melalui proses yang berkali-kali kita juga nggak bisa langsung jadi gitu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat dari hasil produknya berbentuk sabun bisa pakai, juga memanfaatkan limbah yang Betul. kalau dari latar belakang sini pernah itu agak ini sedikit tanya-tanya nih, apa ini pernah ada yang bikin kayak gini nggak? Suatu tempat atau di mana apa memang polisi ini? Mungkin izin menjawab terlebih dahulu. Memang inovasi ini kita terinspirasi dari salah satu jurnal ya, akan tetapi itu pada tahun 2019. Dalam izin menjawab ini, jadi kita itu proses pembuatan itu kan bersama dosen kami, Bapak ya. Nah, salah satu dosen kami itu mengatakan bahwa bikin program yang inovasinya itu lebih lanjut lagi. Dan di salah satu penelitian itu cuma sekedar cara proses, bukan cara proses bahkan lebih ke edukasinya doang, bukan proses pembentukan sabunnya itu belum ada. Gitu. Jadi untuk daerah sendiri itu prosesnya belum ada sih sejauh ini. Ini orisinil, jadi pengembangan dari jurnal yang pernah ada. Iya betul, lebih lanjut. Mungkin mungkin ini pendapat dari para juri mungkin. Baik. Mungkin dari kita dulu. Selamat Adel dan kawan-kawan ya. Terima kasih nih sudah memberikan presentasi yang sangat baik ya. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi tadi. Satu sudah ditanyakan oleh Pak Yusa, berarti ini kebetulan ya. Makanya tadi Anda juga menyampaikan ini direplikasi di desa
soda kue ya, soda api dengan apa tadi minyak jelantahnya itu perbandingannya 3:1. Nah itu dari mana ya dapat 3:1 itu? Nah terus kemudian sempat terpikirkan nggak kemarin pada saat ini kan 11 orang nih, banyak banget ya, 11 orang inovatornya. Nah sempat terpikirkan juga kemarin gimana nih caranya mengepul minyak jelantahnya. Kan banyak ada dari rumah tangga gitu ya, dari keluarga, dari rumah ke rumah, terus kemudian pedagang begitu ya. Itu terpikirkan nggak tuh gimana cara mengepulnya, meskipun tadi Anda mengatakan ini hanya pemberian edukasi begitu. Nah terus yang ketiga, ini di judul ini tuh menggantung, jadi ada teman-teman itu memberikan persepsi yang beragam kepada si pembaca. Samila, sabun minyak jelantah, terus apa Samila itu? Gitu ya, kalau dia sebuah inovasi atau dikaitkanlah dengan tadi tujuan yang untuk mengedukasi itu melalui pemanfaatan minyak jelantah dalam bentuk sabun itu ya, itu harus terangkum dalam judul inovasinya. Itu saja, terima kasih. Ingat nggak tadi nanya apa aja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Cika. Saya ingin menjawab kalau pertanyaan pertama itu kenapa kita menggunakan cara pembuatan 3:1. Itu proses inovasi sebelumnya ya teman-teman ya, yang penelitian sebelumnya itu kami melihat karena di situ itu program IPA ya, jadi kita sendiri kan anak IPS nih Bu ya, sosok, jadi otomatis kami harus melihat juga tuh data-data yang emang penelitian yang kita nggak bisa langsung sembarangan buat, dan otomatis ternyata ada juga penelitian sebelumnya ya, salah satunya yang Bapak katakan tadi itu mengatakan bahwa 3:1. Jadi kami prosedurnya itu ada yang sesuai, ada yang juga tambahin lagi dari pemahaman kami sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua, cara mengepulnya. Kalau untuk kami sendiri 10 orang selama ini minyak jelantah agak sulit Bu, karena rata-rata di rumahnya pada jarang masak. Agak sulit. Iya semua kayaknya. Maksud Ibu terpikirkan nggak ya kan nanti masyarakat itu kan kalau sudah bisa bikin itu terutama ibu-ibu ini kalau dijual laku nggak ya, laku berapa gitu ya. Nah itu kan kita perlu memberikan ini juga ya, memberikan pandangan juga gimana nih cara mengepul minyaknya gitu. Kalian sudah terpikirkan nggak caranya gimana, atau pakai melibatkan siapa begitu kan? Ibu dan Bapak Dewan Juriat, izinkan saya untuk menjawab. Jadi untuk pengumpulan minyak jelantah tersebut, jadi awalnya kan kita tadi mengadakan workshop. Jadi kita meminta masyarakat itu untuk turut andil, untuk bisa melihat bagaimana sih cara kita untuk membuat sabun tersebut. Jadi di situ kita bisa membuat masyarakat itu ikut mencoba secara bersama-sama gitu. Nah, akan tetapi jika memang di rumahnya itu ada masyarakat yang memang ingin mencoba sendiri itu bisa. Tapi kalau misalnya proses berkelanjutannya ke bisnis, itu mungkin kita membuat campaign kampanye untuk misalkan di daerah khusus perbutulannya mahasiswanya gitu, kita membuat kampanye. Banyak juga ibu bapak yang saya lihat juga di kota-kota lain itu campaign kasih minyak jelantah. Jadi nanti ada mahasiswa atau panitianya itu sendiri yang ambil di suatu tempat itu sendiri. Nah baru mungkin bisa diolah lebih lanjut gitu. Jadi dikumpulkan dari satu tempat, misalnya saya kebetulan kita bekerja sama dengan pihak kelurahan. Kalau saya ada masyarakat yang punya limbah nih, misalnya limbah yang jelantah itu bisa dikumpulkan di kelurahan tersebut gitu. Kalau misalnya memang mereka tidak mau mengubah limbah itu sendiri menjadi sabun, paling nanti bisa jadi dari mahasiswa, mungkin kita ngadain campaign di kota aja, dari mahasiswa kita mencoba untuk kayak mengubah limbah tersebut menjadi sabun gitu. Seperti itu mungkin Bu jawabannya.
Ya, pertama saya ingin nanya, membuang minyak jelantah yang benar itu gimana sih? Ya kalau mungkin di tempat lain saya pernah itu harus dipaksa dulu jadi ini gitu. Nah kalau di sini itu kamu kan teliti, itu kan kamu tadi banyak cerita membuang sembarangan. Nah kalau di sini yang benar kayak gimana? Apakah sudah ada atau belum? Justru bahwa jaringan pembuangannya saja itu belum ada, itu yang harus diinovasikan. Nah, sisanya yang tercecer, nah ini yang diinovasikan dengan pemerintahan seperti ini. Menurut saya itu. Karena dengan sasaran kamu tadi nyebutin banyak kayak rumah tangga, terus usaha KFC kamu tampilin. Nah, butuh berapa liter buat bikin sabun sebanyak ini yang kamu bagikan? Ya, itu kan kalau semua minyak dibuat sabun, yang bikin siapa dan yang beli siapa, yang pakai siapa gitu. Rumah tangga aja pakai 1 liter ini aja bisa setahun gitu. Ya, ini ibarat mengajukan solusinya dari latar belakang sampai keluar ini menarik dan bagus gitu. Tapi saat sudah mulai sasarannya terlalu lebar, ini ya sesuatu yang ingin diselesaikan itu terlalu banyak gitu. Ibarat kamu ingin ngosongin bak mandi dengan pipet, jadi ya nggak beres-beres, yang akan susah diselesaikan gitu. Nah makanya akhirnya kamu bercerita itu tujuannya ujungnya sebenarnya kelihatan ke limbah rumah tangga gitu. Kalau limbah rumah tangga mungkin make sense gitu. Nah tapi harus dipikirkan dulu jaringan pembuangan minyak jelantah itu kemana, yang benar itu harus dipaparkan. Nah usaha-usaha kamu ini untuk zero waste rumah tangga misalkan gitu, judulnya kan cuma sabun minyak jelantah gitu. Yang mempropos zero waste rumah tangga itu dengan ini justru lebih make sense untuk menyelesaikan mengurangi limbah-limbah yang keluar dari rumah tangga. Ya jadi lebih ya dari latar belakang sampai keluar ini proposal ini sudah jelas, tapi mulai sasaran agak kemana-mana mencoba menyelesaikan semuanya. Nah itu perlu dibatasi. Nah untuk membatasi sebagai zero waste, ya usul dengan zero waste, bagian dari zero waste rumah tangga itu harus. Dan harus kenalkan juga ini kan anak sosial, rekayasa sosial sistem pembuangan limbah minyak jelantah ini khususnya gimana? Itu rekayasa sosial atau rekayasa sistem untuk menghasilkan sistem pembuangan minyak jelantah ini yang kamu paparkan semuanya jelek, dibuang kemana pun jelek kan? Tapi kamu tidak mengusulkan yang benar ini. Apakah memang tidak ada? Baik, izin menjawab dan menanggapi. Bapak terima kasih sebelumnya atas usulannya ya. Banyak sekali ada beberapa poin yang kita kelewat juga terkait dengan gimana sih sebenarnya. Jadi intinya gini, kalau misalkan di Cirebon itu sendiri Bapak dan Ibu itu tidak ada pembuangan yang memang khusus untuk minyak jelantah. Tapi sepemahaman saya terkait dengan kota-kota besar kayak Jakarta itu emang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanannya juga, mereka itu ada sumber alirannya juga gitu. Tapi kalau di Cirebon emang belum ada, dan sayangnya yang pernah saya baca juga hasil risetnya itu harus memerlukan teknologi, dan emang kapasitas kami juga belum bisa untuk sistem proses pembuatan versi teknologi itu sendiri. Jadi mungkin kesalahan kami itu tidak mencantumkan kita itu fokusnya ke zero waste mana nih, berarti kita harus merevisi zero waste rumah tangga itu sendiri. Terima kasih Bapak atas usulannya. Iya, terima kasih Mas Yusa, izin saya cuma sedikit. Saya di sini menampilkan daya presenter nih, beda banget. Tadinya kan cuma nggak jadi. Ketika saya coba cari searching di internet
internet Google sabun dari baru nyampe minyak jelantah dan keluar. Di sini banyak sekali, bahkan di sini ada tambahan inovasi itu dengan mencampurkan bahan rempah-rempah seperti itu ya, dengan aromaterapi udah biasa, banyak begitu kan. Bahkan bisa juga dengan dibuat jadi lilin, seperti itu. Saya udah lebih nyaman dengan lilin ketimbang dari sabun. Mikir gitu kan, minyak kotor gitu kan, sangat seperti itu, Mbak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dewan Juri Mas Farouk itu apa ya? Kalau membayangkan satu kolam air dirimu itu memindahkannya itu dengan pipet. Tapi kalau misalnya kita bawa dengan yang lebih tinggi, misalkan ya, satu, bisa juga yang namanya ini itu jadi sarana untuk menambah nilai edukasi atau nilai profit. Contohnya adalah di Trusmi. Trusmi itu kan tempatnya wisata, di mana ada juga dong ibu-ibu yang di rumah saja, begitu kan? Itu bisa memanfaatkan tuh diemnya ibu-ibu rumah tangga itu bisa diberikan pelatihan seperti ini, dibuat ya kan, dengan jaringan PKK atau apapun, mengumpulkan minyak-minyak bekas seperti itu. Jadi terakomodir dari satu kawasan. Nah ini bisa menjadi souvenirnya seperti itu. Dan just info Mbak, banyak kok orang-orang yang keliling-keliling itu minyak jelantah dibeli loh minyak jelantah itu. Jadi sebenarnya sudah ada inovasi yang saluran minyak jelantah itu juga ada yang meminta seperti itu. Nah untuk Mbak ini inovasinya ya Mas, ini gimana nih supaya bisa bernilai nilai tambahnya gitu. Sebenarnya teknologinya, kalau teknologi ini ya sederhana, tidak menarik. Justru di non teknologinya adalah yang mau pemberdayaan masyarakatnya. Nah ya bukan di salurnya sendiri, malah judulnya gantung. Kalau ini ya memang prosesnya dengan sabun ini, tapi mau dibawa kemana sabun ini sebagai metode rekayasa sosial mungkin masih besar. Jadi dari kebudayaan masyarakat, saya bisa mengusulkan ini bisa menjadi nilai tambah bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah pariwisata, kawasan wisata seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak ya, nilai ekonomisnya tadi. Dan ini bisa bekerja sama, lembaganya itu ada dari UMKM, dinasnya ya, bukan cuma lingkungan hidup, UMKM, pemberdayaan perempuan, dinas sosial, itu bisa jadi mitra. Itu aja Mbak.